Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Edis Oktalinda dengan NPM 4121220145 dan teman saya, Tiara Fadila dengan NPM 4121220273 akan mempresentasikan mengenai materi negara, kewarganegaraan, serta hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu ada latar belakang perlunya negara. Menurut Thomas van Aquino, keberadaan negara di dalam masyarakat didorong oleh dua hal, yaitu manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk politik. Manusia sangat haus akan kekuasaan. Oleh karena itu, menurutnya keberadaan negara sangat diperlukan sebagai tempat berlindung bagi individu, kelompok dan masyarakat yang lemah dari tindakan individu, kelompok dan masyarakat maupun penguasa yang kuat atau otoriter. Yang kedua adalah pengertian negara. Negara berasal dari kata state dalam bahasa Inggris, stat dalam bahasa Belanda, dan etat dalam bahasa Prancis, serta dari bahasa Latin yaitu status atau statum yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Negara adalah organisasi yang memiliki sifat monopoli yang berfungsi mengatur pemerintah, rakyat, dan wilayah. Selanjutnya adalah teori terbentuknya negara. Teori terbentuknya negara terdiri dari 4, yaitu teori kenyataan, teori ketuhanan, teori hukum alam, dan teori perjanjian. Teori kenyataan, yaitu timbulnya suatu negara adalah soal kenyataan. Bila pada suatu saat telah terpenuhi unsur negara, yaitu ada daerah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat, maka pada saat itu juga negara sudah menjadi suatu kenyataan. Selanjutnya, menurut teori ketuhanan, timbulnya suatu negara adalah atas kehendak Tuhan. Sesuatu tidak akan terjadi bila Tuhan tidak menghendakinya sesuai kalimat atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa atau by the grace of God. Selanjutnya, menurut teori hukum alam, negara adalah ciptaan alam kodrat manusia membenarkan adanya negara. Manusia bersama-sama adalah makhluk politik dan baru kemudian makhluk sosial. Karena kodrat itu, maka manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Negara adalah organisasi yang rasional dan etis yang memungkinkan manusia mencapai tujuannya. Yang terakhir, menurut teori perjanjian, negara timbul karena perjanjian yang diadakan antara manusia yang tadinya hidup bebas merdeka, terlepas satu sama lainnya tanpa ikatan kenegaraan. Perjanjian ini diadakan agar ada penguasa yang bertugas menjamin kepentingan bersama agar manusia tidak saling memangsa atau homo homini lupus. Perjanjian itu disebut perjanjian masyarakat atau due contract social. Kemudian proses terbentuknya negara. Yang pertama yaitu occupati, adalah pendudukan suatu wilayah yang semula tidak bertuan. Contohnya Liberia, diduduki oleh budak-budak negro yang kemudian dimerdekakan pada tahun 1847. Kemudian separati, yaitu wilayah yang semula merupakan bagian dari suatu negara, kemudian memisahkan diri membentuk negara baru. Contohnya adalah Belgia pada tahun 1839 memisahkan diri dari Belanda. Kemudian ada fusi, yaitu beberapa negara melebur menjadi satu. Kemudian sesi, yaitu penyerahan suatu daerah kepada negara lain. Contohnya Schleswig diserahkan oleh Austria kepada Rusia. Kemudian esesi, yaitu bertambahnya tanah dari lumpur yang mengeras hingga memenuhi syarat untuk menjadi negara. Lalu anekseti, yaitu penaklukan suatu wilayah untuk menjadi negara setelah 3 tahun tanpa ada reaksi dari penduduk setempat. Selanjutnya adalah proklamasi, yaitu pernyataan merdeka setelah berhasil merebut kembali wilayah yang dijajah. Selanjutnya adalah unsur negara. Unsur negara yaitu bersifat konstitutif dan bersifat deklaratif. Yang bersifat konstitutif berarti bahwa dalam negara tersebut terdapat wilayah yang meliputi udara, darat, dan perairan, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Kemudian bersifat deklaratif. Sifat ini ditunjukkan oleh adanya tujuan negara, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain baik secara de jure maupun de facto, dan masuknya negara dalam suatu perhimpunan bangsa-bangsa. Yang kedua adalah bentuk negara. Terdiri dari negara kesatuan, yaitu negara yang diatur oleh pemerintahan pusat yang memegang seluruh kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahannya dapat berupa sistem sentralisasi atau sistem desentralisasi. Selanjutnya ada bentuk negara serikat atau federal.
Negara yang terdiri atas beberapa negara bagian. Negara bagian diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, kecuali urusan pertahanan, keuangan, politik luar negeri, dan peradilan. Selanjutnya adalah sifat organisasi negara, yaitu bersifat memaksa, monopoli, dan totalitas. Sifat organisasi negara memaksa berarti setiap negara dapat memaksakan kehendak dan kekuasaannya, baik melalui jalur hukum maupun jalur kekuasaan dan kekerasan. Yang kedua, sifat monopoli, yaitu setiap negara menguasai hal-hal tertentu demi tujuan negara tanpa ada saingan. Yang kemudian adalah totalitas, yaitu semua hal tanpa terkecuali mencangkup kewenangan negara. Misalnya, semua orang harus membayar pajak, semua orang wajib membela negara, semua orang sama di hadapan hukum atau berdasarkan hukum, dan sebagainya. Lalu ada unsur-unsur negara. Negara itu terdiri dari penduduk, wilayah, dan pemerintah. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili serta menyatakan kesepakatan diri ingin bersatu. Yang dimaksud dengan semua orang tersebut adalah penduduk Indonesia dan negara lain atau asing yang sedang berada di Indonesia untuk wisata, bisnis, dan lainnya. Selanjutnya adalah wilayah. Negara memiliki batas atau teritorial yang jelas atas darat, laut, dan udara di atasnya. Kemudian ada pemerintah. Sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih dan mengangkat serta memberhentikan para menteri sebagai pembantunya. Pengertian warga negara. Pengertian warga negara menurut KBBI tahun 2002 adalah warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Kemudian pengertian warga negara menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 adalah warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, adalah warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian dan atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Kemudian pengertian secara general adalah warga negara dari suatu negara merupakan pendukung dan penanggung jawab kemajuan dan kemunduran dari suatu negara tersebut. Berbeda halnya dengan penduduk yang memiliki definisi sebagai orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa. Lalu ada hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu ada di pasal 28 menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Selanjutnya adalah kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 27 ayat 1 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lalu pada pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Selanjutnya adalah asas kewarganegaraan umum. Ada 4, yaitu yang pertama, asas kelahiran atau ius soli. Adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan daerah kelahiran seseorang. Yang kedua, ada asas keturunan atau ius sanguinis, yaitu penentuan status kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunan. Yang ketiga, ada asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, ada asas kewarganegaraan ganda,
yaitu asas yang menentukan bahwa setiap orang dapat memiliki dua kewarganegaraan. Selanjutnya adalah asas kewarganegaraan khusus. Yang pertama, ada asas kepentingan nasional, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang dengan mengutamakan kepentingan nasional. Yang kedua, ada asas perlindungan maksimum, yaitu asas di mana pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh terhadap setiap warga negaranya. Yang ketiga, ada asas keterbukaan, yaitu asas yang menentukan bahwa segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. 4. Ada asas publisitas, yaitu asas di mana seseorang yang mana ketika seseorang kehilangan atau memperoleh kewarganegaraan negara tersebut akan diumumkan dalam berita negara agar masyarakat mengetahuinya. Yang selanjutnya adalah mengenai masalah status kewarganegaraan. Yang pertama ada apatrid, yaitu seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Hal tersebut disebabkan karena orang tersebut lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis. 2. Ada bipartid, seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini dimungkinkan apabila orang tersebut berasal dari orang tua yang negaranya menganut asas ius sanguinis, sedangkan ia lahir di negara yang menganut asas ius soli. 3. Ada multiprid, yaitu seseorang yang memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan, yaitu seseorang penduduk yang tinggal di daerah perbatasan antar dua negara. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.